Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya. Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapa untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat yang ketiga sampai 4. 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu, atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Fokuslah pada Tuhan, ditulis oleh Susan Uneal. Sahabat suara kasih, Paulus tidak peduli jika orang lain menghakiminya, karena dia tahu hanya Tuhan yang dapat menghakiminya. Ketika kita berhenti memedulikan citra kita di hadapan dunia, dan sebaliknya, kita memedulikan apa yang Tuhan pikirkan mengenai karakter kita, ini akan membuat kita berhenti mencari pengakuan dunia. Tidak peduli apa yang diyakini oleh orang lain, Tuhan tahu maksud kita. Dia sendirilah hakimnya, bukan kita dan bukan orang lain. Status, ketenaran, dan perhatian duniawi dapat menghilang kapanpun. Sebaliknya kita mendapatkan segala persetujuan dari satu sumber, yaitu Bapa yang mengasihi kita, hingga mengirimkan putranya yang tunggal untuk mati bagi kita. Identitas kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pengorbanan yang Dia lakukan untuk kita. Kita keluar dari roller coaster emosional, ketika kita tidak bisa menghubungkan identitas kita dengan pencapaian atau dosa kita. Tuhan Yesus menanggung dosa kita dengan dirinya sendiri, ketika Dia mati di kayu salib, sehingga kita menjadi kudus dan bersih di hadapan Tuhan. Sekarang kita adalah bagian dari keluarganya. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus mati bagi kita, sehingga kita tidak akan dihukum ketika kita pergi ke surga. Tuhan Yesus telah menerima hukuman yang seharusnya ditujukan kepada kita.
Tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri, kamu akan diubahkan. Ketika percaya Tuhan Yesus untuk menanggung dosamu, seperti menjadi korban anak domba yang mati untukmu. Setelah kamu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan mengikuti Dia, Dia menjadi identitas barumu. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus, di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, dan di antara mereka yang binasa. 2 Korintus 2 ayat 15. Sahabat Suara Kasih, ketika kita tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, atau apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri, melainkan fokus pada apa yang Tuhan pikirkan, kita sampai pada kerendahan hati. Marilah kita renungkan, kerendahan hati bukanlah tentang memikirkan diri sendiri lebih banyak, atau memikirkan diri sendiri lebih sedikit, melainkan mengurangi memikirkan diri sendiri. Alih-alih mengkhawatirkan penampilan atau fokus kepada berat badan, sebaiknya kamu tidak terlalu banyak memikirkan diri sendiri. Fokuslah pada siapa kamu di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus.
Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.